Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai apa sih itu seleksi karyawan yang beranggotakan satu Alsa Sukma Rindiani dengan NIM 200-310, kedua dengan saya sendiri Tina Harum Memberwati NIM 200-316, dan yang ketiga ada Mafiratun Nisa Maulani 200-318. Definisi seleksi yakni suatu proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang memang dibutuhkan oleh organisasi. Ada beberapa definisi menurut beberapa orang. Yang pertama, Malayu Hasubuan. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, menurut Dale Yoder, seleksi adalah suatu proses ketika calon karyawan dibagi dua bagian, yaitu yang diterima dan yang ditolak. Yang ketiga, menurut R.S. Dwiyeti, seluruh konsep dari seleksi dan penempatan karyawan yang efektif dapat diharapkan mengurangi tingkat perputaran atau keluar masuknya karyawan. Ada pula dasar seleksi, yakni kebijakan perburuan pemerintah, misalnya seleksi usia, melarang adanya diskriminasi agama dan suku bangsa. Yang kedua, job specification prinsip, the right man of the right place and the right man with the right gun. Yang ketiga, ekonomis rasional, misalnya biaya, waktu, dan pikiran dimanfaatkan secara efektif sehingga hasil efektif dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, ada etika sosial, memperhatikan norma-norma hukum, agama, kebudayaan, dan adat istiadat masyarakat serta hukum yang berlaku di negara bersangkutan. Tujuan dari seleksi agar mendapat karyawan yang berkualitas dan berpotensi, mendapat karyawan yang jujur dan disiplin, karyawan yang cakap dalam penempatan yang tepat, mendapat karyawan yang terampil dan semangat dalam bekerja, mendapatkan karyawan yang memenuhi syarat undang-undang perburuan, karyawan yang dapat bekerja sama, karyawan yang dinamis, kreatif, yang inovatif dan bertanggung jawab, mengurangi tingkat absensi dan turnover karyawan, mendapatkan karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi, mendapatkan karyawan yang bekerja secara mandiri. Dan ada beberapa metode, yakni ada 2 metode ya untuk menempatkan jumlah karyawan, yakni metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Yang pertama akan kita bahas dalam metode non-ilmiah. Dalam metode ini jumlah karyawan yang dibutuhkan hanya didasarkan atas pikiran saja. Mengakibatkan jumlah karyawan yang diterima ini akan mengakibatkan jumlah karyawan yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan volume pekerja, sehingga menimbulkan kerugian. Sedangkan metode ilmiah, jumlah karyawan yang diterima betul-betul atas perhitungan dalam analisis beban kerja serta standar prestasi kerja. Analisis beban kerja adalah menentukan jumlah pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Ada pula cara seleksi non-ilmiah dan yang ilmiah. Yang pertama kita bahas yang non-ilmiah. Seleksi
Seleksi yang dilaksanakan tidak berdasarkan kepada kriteria, standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerja atau jabatan, tetapi hanya didasarkan kepada pemikiran dan pengalaman saja. Unsur-unsur yang diseleksi meliputi surat lamaran bermaterai atau tidak. Yang kedua, ijazah sekolah dan daftar nilai. Yang ketiga, surat keterangan pekerja dan pengalaman. Yang keempat, referensi dari pihak yang dapat dipercaya. Yang kelima, wawancara langsung. Yang keenam, penampilan fisik pelamar. Yang ketujuh, keturunan dari pelamar yang bersangkutan. Yang kedelapan, tulisan pelamar. Sedangkan seleksi secara ilmiah ini didasarkan kepada job specification dan kebutuhan nyata jabatan yang diisi serta pedoman kepada kriteria dan standar-standar tertentu. Antara lain, metode kerja yang jelas dan sistematis, berorientasi kepada bekerja prestasi, berorientasi kepada kebutuhan real karyawan berdasarkan kerja job, analisis, dan ilmu sosial lainnya, dan berpedoman kepada undang-undang perburuan. Dan ada pula kualifikasi seleksi. Yang pertama, ada umur. Yang kedua, keahlian. Yang ketiga, kesehatan fisik. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, jenis kelamin. Yang keenam, tampang. Yang ketujuh, bakat. Yang kedelapan, temperamental. Kesembilan, karakter. 10, pengalaman kerja. 11, kerjasama. 12, kejujuran. 13, kedisiplinan. Dan yang terakhir, inisiatif dan kreatif. Sistem dan prosedur seleksi. Sistem seleksi menurut Andre F. Sikula adalah successive heartless and compensatory approach. Successive heartless adalah sistem seleksi yang dilaksanakan berdasarkan urutan testing. Compensatory approach adalah sistem seleksi dengan menghitung rata-rata nilai tes pelamar apakah mencapai standar atau tidak. Prosedur seleksi ditetapkan dengan cermat berdasarkan asas efisiensi untuk memperoleh karyawan yang qualified dengan penempatan yang tepat. Langkah-langkah seleksi ada 5. Yang pertama, seleksi surat-surat lamaran. Yang kedua, pengisian belangko lamaran. Yang ketiga, pemeriksaan referensi. Yang keempat, wawancara pendahuluan. Dan yang kelima, tes penerimaan. Tes psikologis yaitu peralatan tes yang mengukur atau menguji kepribadian, temperamen, bakat, minat, kecerdasan, keinginan berprestasi, terdiri dari tes kecerdasan, intelligence test, menguji kemampuan mental pelamar dalam hal daya pikir secara menyeluruh dan logis. Tes kepribadian, personality test, kesediaan bekerja sama, sifat kepemimpinan, dan lain-lain. Yang ketiga, tes bakat, aptitude test, kemampuan potensial yang dapat dikembangkan. Yang keempat, tes minat, interest test, mengukur antusiasme terhadap suatu jenis pekerjaan. Yang kelima, tes prestasi atau achievement test, mengukur kemampuan pelamar sekarang. Jenis-jenis penerimaan tes. Tes pengetahuan, knowledge test, yaitu bentuk tes yang menguji informasi atau pengetahuan yang dimiliki para pelamar sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan. Performance test, yaitu mengukur kemampuan pelamar untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dipegang. Misalnya, tes mengetik bagi calon pengetik. Tingkat seleksi. Seleksi tingkat pertama meliputi semua prosedur seleksi sejak dari surat lamaran sampai dengan pelamar dinyatakan diterima. Seleksi tingkat kedua dilakukan pada calon karyawan yang status masa percobaan. Seleksi tingkat kedua lamanya ada yang 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Seleksi tingkat ketiga adalah seleksi yang dilakukan dengan mengikuti prajabatan atau latihan.
Mereka akan dipromosikan dan diangkat menjadi karyawan tetap serta haknya akan diterima sepenuhnya. Kendala-kendala seleksi. Tolak ukur. Kendalanya adalah kesulitan untuk menentukan standar tolak ukur yang akan digunakan mengukur kualifikasi selektif secara objektif. Penyeleksi. Kendalanya adalah kesulitan mendapatkan penyeleksi yang benar-benar qualified, jujur, dan objektif penilaiannya. Pelamar. Kendalanya adalah kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Langkah-langkah dalam proses seleksi. Yang pertama, penerimaan atau pendahuluan pelamar. Yang kedua, tes-tes penerimaan. Yang ketiga, wawancara seleksi. Yang keempat, pemeriksaan referensi. Yang kelima, evaluasi medis atau tes kesehatan. Yang keenam, wawancara. Dan yang ketujuh, keputusan penerimaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.